ketika seseorang hidup saleh, maka keturunannya pun jadi saleh. Berarti kalau seseorang hidup nggak benar, keturunannya jadi nggak benar. Jadi dampaknya itu bukan cuma kepada kita, tapi kepada generasi berikutnya. Cara Allah mengabulkan doa. Sejak pandemi masuk di dunia, ada begitu banyak orang yang menghadapi begitu banyak masalah. Baik papan atas maupun papan bawah, baik anak Tuhan maupun bukan anak Tuhan. Hampir semua masyarakat lapisan yang ada di dunia ini kena dampak daripada pandemik. Bahkan ada yang kehilangan orang yang dicintai, ada yang kehilangan kesehatan, ada yang kehilangan harta bendanya. Dan akibat dampak ini ada begitu banyak orang yang menjadi kecewa. Di mana Tuhan, kenapa tidak tolong kami? Kenapa Tuhan tidak jawab doa kami? Sepertinya Tuhan itu jauh dari kami. Di masa awal pandemik, saya dan istri pun sempat kehilangan pekerjaan. Kami pun kena dampak. Di tengah pandemik, kami pun sempat kena COVID. Berdua saya sama istri. Pada gelombang kedua pun pandemik, di mana banyak teman-teman kami yang dipanggil Tuhan. Tapi kami tetap belajar untuk tetap memperjuangkan apa yang kami doakan dan kami harapkan. Kami tidak mau dirugikan di masa pandemi ini. Tapi justru dalam pandemi ini kami harus mengambil keuntungan. Sehingga sebagai akibatnya kita bisa melewati musim kehidupan ini pada level yang lebih baik. Natal adalah saatnya Tuhan berbicara kepada manusia. Karena sebelum Natal, antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, Tuhan tidak bicara selama 400 tahun. Itu adalah masa kegelapan bagi dunia. Karena manusia hidup tanpa Tuhan. Tetapi pada masuk masa perjanjian baru, Tuhan mulai bicara dan menjawab doa dari Imam Zakaria dan istrinya Elisabeth yang sudah mandul puluhan tahun dengan melahirkan seorang anak bernama Yohanes Pembaptis. Yang menarik, terakhir kali Tuhan bicara dalam perjanjian lama kepada Nabi Zakaria. Sedangkan di dalam perjanjian baru, pertama kali Tuhan bicara kepada Imam Zakaria. Wow, ada apa dengan seorang bernama Zakaria? Bahkan di dalam Alkitab, ada dua keluarga yang paling dimuliakan oleh Tuhan. Yang pertama dari keluarga Harun, dan yang kedua dari keluarga Daud. Satu memiliki covenant imamat, ikatan imam dari keluarga Harun. Sedangkan yang lain punya covenant kerajaan, ikatan raja dari keluarga Daud. Di perjanjian baru pun diawali dengan cerita kedua keluarga yang Tuhan muliakan ini, yaitu Yohanes Pembaptis dari Zakaria, keturunan dari keluarga Harun. Dan Yesus Kristus lahir dari keturunan Raja Daud. Nah, kita akan mempelajari bagaimana cara Tuhan menjawab doa dari kisah hidup Zakaria, keluarga yang dimuliakan Tuhan ini. Saya mau bagikan yang pertama, cara Allah mengabulkan doa selalu hidup saleh. Bagi mereka yang bisa hidup benar. Saleh lawan daripada kata salah atau tidak benar. Saleh artinya benar, taat, suci, beriman, sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Lukas pasal 1 ayat 5-7, pada zaman Raja Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut usia atau umur. Pada zaman Raja Herodes ada seorang imam tua bernama Zakaria dan istri bernama Elisabeth yang merupakan anti atau bibi atau tante dari Maria ibu Yesus. Elisabeth mandul, tidak punya keturunan puluhan tahun, tetapi mereka berdua selalu hidup benar, hidup saleh. Setiap orang sangat menginginkan sekali memiliki keturunan. Tentu akan merasa kecewa ketika permohonan doanya tidak dikabulkan. Meski tidak memiliki keturunan selama puluhan tahun, Zakaria dan Elisabeth tidak pernah menyatakan kekecewaan kepada Tuhan. Bahkan Zakaria dan Elisabeth terus konsisten hidup saleh di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata keduanya adalah benar di hadapan Tuhan, hidup menuruti segala perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Wow, luar biasa. Teladan inilah yang harus kita pelajari. Bagaimana kita tetap hidup saleh sekalipun doa kita belum terjadi. Menjadi pertanyaan saya, bagaimana ketika sakitmu belum dijawab oleh Tuhan, belum disembuhkan oleh Tuhan? Apakah kita tetap bersyukur atau mulai mengeluh? Pertanyaannya, bagaimana ketika doamu belum dijawab oleh Tuhan? Apakah Anda terus hidup takut akan Tuhan?
atau hidup sembarangan? Pertanyaannya, bagaimana ketika Anda dianiaya oleh keluargamu atau temanmu? Apakah Anda tetap setia sama Tuhan atau meninggalkan Tuhan? Cara Tuhan menjawab doa ketika kita dihantam oleh masalah, kita tetap benar di hadapan Tuhan. Hal ini yang membuat Tuhan segera meninggalkan singgasananya, taktanya, dan segera menolong kita. Orang hidup saleh bukan bicara orang yang tidak pernah buat kesalahan, tetapi orang yang hidup saleh adalah orang yang mau berubah lebih baik dan lebih nyata. Berubah artinya menjadi lebih baik dari semula. Berubah artinya menjadi lebih sempurna dari sebelumnya. Kita ini masih jauh daripada kesempurnaan, itu sebabnya kita perlu berubah. Perusahaan dunia saja mau merubah produk mereka lebih baik, lebih up to date setiap tahun. Masakah kita tidak mau berubah, lebih dewasa, memiliki moral yang lebih excellent? Sebagai contoh, produk HP pertama kali keluar tahun 1980 rata-rata sebesar 2 batu bata, kaku dan berat. Fungsinya pun tidak banyak, hanya cuma bisa dipakai buat telepon, tidak bisa dipakai buat SMS. Tidak banyak orang yang suka dengan handphone model seperti itu. Tapi dengan berjalan waktu, sekarang handphone slim, ringan, powerful, canggih. Bahkan bisa dipakai bukan cuma buat telepon, bisa buat pakai SMS, bisa dipakai buat foto, ngambil video, dan bahkan lebih canggih dari kamera ataupun laptop. Mengakibatkan akhirnya hampir seluruh penduduk di muka bumi ini punya namanya handphone. Bahkan perusahaan mobil pun juga setiap tahun merubah sedikit-sedikit perubahan bentuknya, lampunya, bempernya, spionnya. Bahkan setiap 5 tahun sekali mereka merubah total bentuk keseluruhan dan mesin daripada mobil tersebut, baik mobil Jepang, Korea maupun Amerika ataupun Eropa. Tujuannya supaya memiliki daya tarik untuk orang bisa membelinya lagi. Nah, kalau perusahaan dunia saja bisa terus berinovasi, maka harusnya kita sebagai anak Tuhan juga bisa berubah lebih nyata. Bukan sekedar kita masuk tahun baru, kita merayakan Natal, tapi kita tidak berubah-berubah. Harusnya kita yang kasar bisa berubah jadi lembut. Kita yang selfish bisa berubah jadi selfless. Kita yang kikir bisa berubah jadi murah hati. Kita yang tidak setia bisa berubah lebih setia. Jadi setia dan makin setia sama Tuhan dan pasangan kita. Kita yang salah, yang tidak benar jadi bisa saleh. Kemarin teman saya bersaksi bagaimana selama bertahun-tahun doanya terhalang, tidak dijawab oleh Tuhan. Sepertinya semua keran ditutup karena hidupnya licik sama rekan bisnisnya, tidak setia dengan pasangannya, bahkan tidak takut akan Tuhan. Tapi begitu dia berubah, bertobat, dia mengasihi sungguh-sungguh keluarganya, jujur dalam jualannya, melakukan yang benar, maka berkat itu datang dengan sendirinya. Berkat itu datang dari barat, utara, selatan, timur, bahkan sampai dia tolak-tolakin berkat. Doanya dijawab satu persatu. Sungguh benar firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti kita bisa melihat di sini tidak ada yang Tuhan tidak bisa jawab buat mereka yang hidup saleh. Karena kerja sama dengan kebenaran mendatangkan kelimpahan dan peningkatan, sedangkan kerja sama dengan ketidakbenaran mendatangkan penurunan dan kehancuran. Jadi kalau kita mau mengalami peningkatan dan kelimpahan, yaitu mari kita hidup saleh. Jadi kalau ekonomimu mulai turun pelan-pelan, perbaikilah perilakumu. Kalau kesehatan mulai turun pelan-pelan, perbaikilah hidupmu. Kalau kualitas perkataan, perbuatan, pikiranmu mulai turun pelan-pelan, perbaiki cara pikiranmu. Kalau hidupmu mulai turun pelan-pelan, kalau hubunganmu nih mulai gak lagi berkualitas dengan sesama, dengan pasangan hidupmu, dengan keluarga, perbaiki hatimu. Yang luar biasa sebagai akibat kesalahan Zakaria dan Elizabeth, Tuhan mengaruniakan keturunan buat mereka. Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis di usia yang tua. Yohanes Pembaptis adalah uncle atau om dari Tuhan Yesus yang membaptis Yesus dan menjadi pembuka jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa. Ketika seseorang hidup saleh, maka keturunannya pun jadi saleh. Berarti kalau seseorang hidup gak benar, keturunannya jadi gak benar. Jadi dampaknya itu bukan cuma kepada kita, tapi kepada generasi berikutnya.